mensupport aja sebenarnya. Jadi nggak usah ngeributin. Kebanyakan orang tua itu kan lagi-lagi sok tahu, suka ngeributin. Ya nggak salah juga kalau orang tuanya paham, tapi kemudian kan sebenarnya banyak orang tua yang nggak paham teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru. Masih bersama saya Faisal Kamal dan masih juga bareng sama Mas Ili. Mas Ili, aku tuh tertarik kita ngebahas tentang Madesu. Kan ngomongin desain hidup, lalu Madesu. Madesu ini jadi, oh iya, udah lama nggak dipakai. Masa depan suram. Masa depan suram. Iya, waktu kecil gitu ya. Bahasa lama banget tuh Mas Ili. Oh iya. Mungkin jarang dipakai. Kita obrolin lagi, kita bahas lagi. Madesu ini kan resiko sebenarnya ke depan, masa depan suram. Ini terjadi kalau orang tidak mendesain hidupnya sejak awal. Atau tadi ketika di beberapa tahun ke depan dia bilang, wah dulu gini, dulu nggak nurut orang tua, dulu nggak cari lingkungan yang baik, dulu gimana. Kan banyak tuh hari ini contoh orang yang ngerasa jadi korban atas masa lalunya dia, padahal itu kesalahannya dia sendiri. Iya. Tidak membangun desain atas hidupnya dia. Aku ngelihatnya Mas Ili berhasil membangun atau mendesain apa yang Mas Ili rencanain di hidup Mas Ili dan keluarga. Aku belajar banyak. Oh, Mas Ili tuh mendesainnya kayak gini. Mas Ili mendesain hidupnya dan keluarganya akan seperti ini. Nah, aku ngambil pelajaran itu, tapi aku minta bantuan Mas Ili sih pasti, karena aku juga lagi belajar sama Mas Ili, supaya nggak cuma aku yang dapat kesempatan belajar terhindar dari Madesu, putra-putraku atau siapapun orang yang nonton channel kita bareng-bareng ini, supaya nggak Madesu. Mas Ili tuh punya saran apa buat orang-orang di luar sana? Monggo Mas Ili. Gusti Allah itu kan kasih kita seluruhnya kepada manusia. Di alam raya ini kan sebenarnya sudah lebih dari yang dibutuhkan. Itu udah fix dan kita udah confirm malah. Dah dalam otak kita. Terbukti kita itu kan tiap hari kan sekalipun nggak punya duit kan bisa makan toh. Bahkan orang yang sudah punya keluarga pun, punya anak, punya tanggungan itu kan asal hidup di Indonesia itu kan serba enak. Kita asal kalau di luar, di Eropa atau mungkin yang apalagi yang tempat dingin itu, itu kan kalau misalkan kita nggak punya uang beneran bisa nggak makan, bisa mati di pinggir jalan itu. Kenapa? Karena memang mereka kan masyarakat individual. Kalau di kita itu kan diuntungkan oleh masyarakat yang benar-benar secara kultural itu kan gotong royong, dan itu alhamdulillah kita hidup di Indonesia dengan mental gotong royong itu, yang itu harus kita pertahankan atau kita benar-benar kita ugemi. Kalau kita bilang kita ugemi, kita loyalitas, kita setiai, dan itu sampai kapanpun dunia ini akan berakhir. Ini yang jadi kekuatan. Makanya kalau kita nggak bisa makan, asal mau ke tetangga sebelah ngetok pintu aja pasti dikirimi beras, apalagi melihat ya, kalau kita ini kan udah keren lah pokoknya gitu. Kalau soal sosial untuk ngasih makan orang itu kan dengan ringan hati kita ini. Balik lagi, tapi maukah kita ini jadi orang yang diinfaki? Rasanya kan tidak mau. Kita tuh kepingin jadi orang yang mensedekahi atau menginfaki, baik itu fisik makanan, baik itu waktu. Syukur itu kita bisa menginfaki sedekah tenaga, dan bisa syukur yang paling tinggi adalah bisa sharing, bisa mensedekahi orang lain, berbagi tentang ilmu pengetahuan, apa yang kita dianggap orang lain bisa. Balik ke situ sih, pada akhirnya ketika ingin tidak Madesu, rasakan kalau disedekahi itu enak nggak? Kan nggak enak. Nah itulah kalau aku bilang, ya bangun motif. Kalau aku ini merasa kurang ilmu pengetahuan, ya bangun motif untuk cari pengetahuan. Kalau aku ini keluarga aku hidupnya kurang beruntung, ya bangun motif untuk bisa cari keuntungan rezeki bagaimana. Khususnya aku. Dulu aku hidup di keluarga yang dari sisi keluarga sangat beruntung, karena aku dilahirkan dari keluarga yang dibilang miskin tidak, dibilang kaya tidak sama sekali. Tapi di kalangan, kalau aku bilang ya daerah tempatku tuh kumuh, Sal. Kumuh karena kananku ada juragan becak. Terus dulu kalau mau mendem
di sembarang tempat ya nggak apa-apa. Judi itu ya di lapangan depan rumah itu ada judi, mentalitas judi karena lingkungan. Nah kemudian aku sangat merasa bahwa di keluarga aku itu aku bisa punya kemampuan dan punya syahwat judi itu aku bisa jadi kalau sekarang bilang beruntung. Dulu ya enggak, itu tersiksa karena hanya ingin adrenalinnya itu terus berkucur terus kan, karena kan nggak punya rasa takut kan gitu. Iya benar. Tapi kan pada satu titik tertentu dalam keadaan yang pas sendiri itu kan ada keprihatinan, kebayang maksudku ya. Waktu kalau kamu di kampungmu, waktu kecil kayak apa, tapi kan ada satu sisi yang lembut yang datang mendorong-dorong itu. Kita ini kan kepingin tidak berjudi. Oh iya. Kita ini kan kepingin pinter, kita ini kan kepingin baik, kita ini kan kepingin mulia, apa ya? Kan itu kan setiap orang itu kan selalu itu. Naluri ya bener naluri. Makanya ya naluriku dulu itu yang aku hidupkan ketika bangun motif. Nggak enak hidup di kampung ini. Aku bersyukur karena situasinya waktu itu aku justru karena dipaksa nikah oleh keluarga istriku karena bapak istriku tuh meninggal. Dan kalau orang Jawa itu tuh mumpung bapaknya masih dalam posisi jenazah, mumpung durung dikuburke bisa nyekseke biar bisa menyaksikan. Jadi keadaanku menikah itu benar-benar disaksikan orang tua bapakku itu dalam keadaan jenazah. Dan itu menurut aku dalam keadaan yang sedih pun aku merasa pada saat itu kalau sekarang merasa beruntung karena aku diselamatkan dari sebuah tempat yang tradisinya tiap hari kumpul, tiap hari ngobrol, isinya hidup nggak pernah susah, seneng terus. Tapi justru di situ ketika aku nikah itu aku terus kemudian pindah di daerah tempat lain, itu tuh aku seperti kemudian hari ini merasa terselamatkan. Jadi aku itu posisinya nggak tahu bukan motif, itu hanya karena Gusti Allah memberi kesempatan aku pindah di tempat lain karena ikut istriku. Itu seberuntung itu loh. Jadi manusia itu ada yang jenis kayak aku itu karena keberuntungan pindah dan lingkungannya menjadi tidak berjudi. Semudah itu pindah lingkungan. Habis itu disitulah pelan-pelan aku belajar. Kebetulan aku memang dari kecil itu suka membaca. Ya itu keuntungan juga yang lain. Nah ini kalau membaca ini kayak seperti dibanding anak lain, aku privilege kalau di kampungku dulu itu. Aku tuh dari kecil suka membaca karena aku dulu loper koran. Aku SD kelas 5 itu sudah loper koran. Dari kelas 5 SD, kelas 6 sampai kelas 1 SMP itu aku loper koran. Itu keberuntunganku karena di situ aku bisa ngerti bagaimana mengirimkan puisi di salah satu media dan dimuat di SMP itu. Itu pikiran-pikiran mulai muncul yang baik-baik untuk menyeimbangkan aku tuh kalau di kampung itu di sini mau kalau dulu ya tahulah kayak kampung begitu kan tahu. Nah balik lagi motif sih bangun motif untuk diri kita sendiri, kepingin yang seperti apa. Ini masih turunan dari mimpi yang besar. Ini kan mimpi, ini desain kalau kemarin ngomong. Ini masih motif tuh. Aku tuh kepingin apa gitu. Jadi anak-anak kita tuh selalu kita ingatkan bangun sih motif yang paling gampang. Bangun dulu yang kamu tuh kepingin apa. Kalau kamu baju jelek ya kepingin baju bagus. Lah untuk mendapatkan baju bagus tuh dengan cara bagaimana? Kalau kamu nggak punya duit di kantong kamu sekarang, kalau kamu ingin dompet kamu ada isinya duit, terus harus ngapain gitu. Nah itu tuh motif yang segampang itu. Aku dulu loper koran itu semudah biar aku kalau berjudi itu nggak minta uang orang tua. Karena pasti kurang kan. Pasti. Tapi setelah aku ini bisa punya pendapatan sendiri dari loper koran itu aku punya kemandirian untuk berjudi. Bahkan seram tahu ribu. Padahal motifnya buat judi ya Mas. Tapi itu justru menjadi twist yang kemudian aku jadi jurnalis itu. Kelas 2 SMA aku sudah bisa membiayai diriku sendiri dan itu bapakku sudah meninggal. Aku ditinggal bapak kan sekitar kelas 1 SMA awal banget, masih umur 16 tahun 15-16 tahun aku meninggal bapakku. Dan udah itu pikirannya udah sangat personal, udah sangat macam-macam karena bacaan-bacaan itu yang menghidupkan itu. Tetapi kehidupanku sehari-hari itu tetap lakuku ya laku kampung. Wah itu ngeri motif. Menarik Mas Eli, ngomong motif. Ini kan pertama bangun motif. Yang kedua, aku langsung gini, kalau ngomong motif, tadi Mas Eli bilang kalau mau punya baju bagus gimana? Yang layak lah buat dia. Atau motif
Aku ngeliat kan ini rumah Sasongko nih Mas Ili. Mas Ili kan tinggal di kawasan Gombel, Semarang atas di rumah Sasongko. Mas Ili, yang kedua, poin kedua setelah membangun motif, boleh nggak Mas Ili aku izin kita sambil ngobrol, sambil keliling-keliling di rumah Sasongko, boleh nggak Mas Ili? Keliling-keliling, lihat-lihat apa Sasongko kayak apa? Kita ini kan terbuka. Karena dari kemarin kan kita di studio terus nih, setting sana, setting sini. Hari ini izin sambil jalan, kamera siapin ya, kamera kita jalan, kita ke rumah Sasongko. Nyobain sesuatu yang baru ya, Li. Nyobain sih, jalan Li, ngobrol sambil jalan ya Li. Sambil jalan, supaya nanti kalaupun besok-besok kita mau jalan, moving udah persiapan, udah terbiasa. Ya, maksudnya kalau ke satu saat nanti kita bisa jalan ke beberapa circle-circle kita kan, itu co-working space yang ya jauh lebih bagus ketimbang di rumah Sasongko kan, keren-keren kalau teman-teman kita. Itu kan bisa kita tengok itu. Jadi timnya juga siap-siap kalau mobile kayak gimana. Iya. Persiapan bikin konten. Sambil belajar terus ya kita ya. Boleh nggak apa-apa. Izin ya Mas Ili. Siap. Teman-teman sambil siapin aku jalan sama Mas Ili, boleh diatur bagaimana kita bisa lihat-lihat rumah Sasongko sambil jalan-jalan. Yuk, Mas Ili sambil jalan yuk. Siap, ayo. Monggo Mas Ili. Kemana Sal? Nah, rumah Sasongko kita lihat. Ini aku belajar ini ya Sal kita. Teman-teman yang bantuin itu, si Azza sama Ali. Wah, belajar ya Ali. Biar moving ya. Iya. Ntar aku ikut videoin dia. Siap. Sal. Mas Ili, ngomong motif ya. Karena ini kebetulan kita lagi rekamannya di rumah Sasongko, kita ngomong motif. Ya, apakah sebuah rumah yang disebut rumah Sasongko ini bisa jadi motif seseorang untuk bergerak dan nggak madesu Mas Ili? Ini sih pasti ya menurutku, dengan posisi rumah seperti ini ya jadi motif sih pasti Mas Ili. Tapi apakah benar motif untuk punya rumah yang layak, bahkan rumah yang ya aku nggak tahu Mas Ili sebutnya apa, kan ini motif pasti sebuah kemewahan, achievement buat Mas Ili. Layak atau aku mendapatkan sesuatu yang sekarang itu kan aku bekerja sudah lebih dari 25 tahun. Cuman karena sekali lagi aku bilang kemarin tuh apa-apa itu bagusnya didesain. Desain dulu, kalau didesain itu nanti pelan-pelan akan membentuk kemauan kan. Makanya kan desain itu kan seperti menggambar kan. Tapi kan menggambar kita itu kalau desain real atau ilustrasi itu kan dalam bentuk itu. Tapi kan desain ini bisa dituliskan. Nah, kita bilang dulu namanya ada bikin apa, visioning board, terus ada step apa namanya, kayak Renstra bikin dream book ya, tapi ada cara Renstranya, rencana untuk nyampe ke sananya. Ya, nanti kapan aku cerita tentang rumah ini Sal, tentang ini kan sekali lagi yang paling aku merasa bersyukur, rumah itu selalu bisa menjadi bukan hanya tempat tinggal untuk keluarga, tetapi bisa menjadi ruang komunitas untuk belajar bersama-sama. Khususnya adalah untuk elaborasi dari sisi entrepreneurship sih. Waktu itu Tosal, ketika membangun motif kepingin pertama kali punya rumah itu ya aku apa namanya, aku pelihara, aku rindukan bertahun-tahun. Karena aku perlu sampaikan, aku tuh punya rumah setelah sekitar 13-14 tahun menjadi seorang entrepreneur. Punya rumah setelah 13-14 tahun menjadi entrepreneur. Dan itu dimarahin oleh keluarga besarku. Luli, kamu waktu di 2-3 tahun pertama aku usaha lumayan lah. Luli, kamu ini kan sudah punya penghasilan, bisnismu jalan. Waktu itu aku sempatlah ngobrol lah sama kakakku yang sepuh-sepuh gitu, yang hidupnya udah mapan. Nah, kamu kontrak segitu duit, kontrakmu bukan hanya satu tempat. Aku lihat di sekian tempat gitu. Dan itu untuk usaha semua. Kan sayang kalau duit cuma buat kontrak. Dia nggak tahu. Kalau aku kan uang aku gulung. Jadi memang aku nggak mau uang besar untuk beli rumah, karena beli rumah kan besar. Karena aku kepengennya ya kalau beli rumah itu diusahakan tidak kredit gitu maksudnya. Itu sih dalam pikiranku waktu itu. Tapi kan tetap susah. Nah, aku kumpulin uang itu hampir ya 14 tahun aku bekerja keras itu
baru. Iya, iya. Dan aku baru punya tempat tinggal mungkin usia sudah di atas 35 tahun. Yang aku bilang aku umur 35 tahun itu alhamdulillah udah mulai lepas usaha pelan-pelan, bisnis sistemnya udah mulai jalan. Gitu. Itu makanya motif-motif itu harus dibangun dari sekarang. Apa yang dirindukan kita itu apa? Makanya sering-seringlah kita sebut ikro itu apa ya, benchmark atau melihat pihak lain, melihat kamu lihat aku lihat kamu, apa yang lebih dari kamu, aku kepingin seperti yang kamu lebih itu. Hidup itu kan saling berkaca terus sebenarnya. Benchmark itu tahu ya, atau benchmark itu ukur tabayun ya kalau di Islam, di agama itu memverifikasi terus bahwa hidupku itu di titik mana. Terus kan begitu. Terus ini tempat ini saya dilihatin, saya ini Mas Sani, saya kenalin Sani, kenalin Sani. Halo Kak Sani. Ini Mas Sani itu setauku bukan orang Semarang ya Mas Ili? Sini ngobrol sama Sani sebentar lah. Ngobrol berarti. Ini Sani aja. Ini Sani ini kan di sini tuh kerjaannya nyapu. Kerjanya bersih-bersih. Terus dia jaga malam. Tapi teman-teman, ini cah tak kandani, sing hebat, sing seru, rambutnya bang. Artinya hidupnya itu udah rileks dengan lingkungannya. Nah, ini kan angel toh, asal digolek lingkungan sing koyo kita ini. Mewah banget toh, ngopi, udut. Ini poskonya dia, itu base campnya dia. Ada tamu kan bisa langsung kelihatan. Makanan segini sal. Istimewa. Ini ada teman dia, ada beberapa orang mau buat wawancara sal. Nggak. Tugasmu sama bapak di rumah ini aktivitas seharian aja lah. Cerita seharianmu di sini piye? Iya. Kalau habis bangun pagi gitu ya. Itu saya bersih-bersih area rumsas, kayak nyapu, nyapu ruangan, terus nyapu halaman, sama bersih-bersih semua lah. Ya umumnya ART. Umumnya ART. Ya. Yang tidak, yang berbeda apa yang orang luar lakukan sama yang beda Kak Sani lakukan di sini? Bedanya di situ tuh enaknya kerja sambil belajar sih. Contohnya dulu pas awal kesini tuh baru 2 bulan udah diajarin tentang kripto. ART belajar kripto. Loh, job desk awalmu kan pekerjaannya biasa tuh. Terus tiba-tiba disuruh belajar tentang cryptocurrency. Berarti mata uang digital dong? Iya. Belajar? Bisa? Alhamdulillah. Floating. Masih floating. Iya, masih floating. Iya. Belajar tentang cryptocurrency sambil kerja aktivitas biasa, belajar tentang cryptocurrency. Ada lagi? Ada. Apa lagi? Terus di sini diajarin kayak jualan gambar di Microstock, di Kreatif Fabrika, CF. Itu pas masih berapa bulan ya? 4 bulanan lah. Kerja 4 bulan diajarin dunia visual Microstock. Terus udah hampir 1 tahun, mulai bulan Januari saya sama Mas Berli itu ditunjuk buat masuk ke Fiverr, job service. Itu sama teman saya Latif, sekarang masih pulang. Langsung lagi mudik dulu. Mas Ili ini ART loh Mas Ili. Besan, usah kebelinting itu. Makasih Pak. Kebagian. Makasih ya San. Tambah gandeng tuh San. Rambutnya merah loh. Keren. Mas Ili, ini fenomena tentang bahasan membangun motif. Awalnya dari membangun motif, tapi pasti ini hal yang tidak biasa memang. Tadi pun Sani juga bilang, pekerjaan awalnya sama ART lain yang ditugasin untuk jaga rumah. Tapi bedanya, Sani punya 3 hal. Pertama belajar kripto, kedua Microstock, ketiga job service. Ini kok bisa ada motif di rumah dengan profesi ART Mas? Kan balik lagi ya, kita ini selalu membayangkan kayak aku tuh dulu mungkin dibanding Sani itu sekarang lebih beruntung Sani loh. Beruntung Sani? Bah, yuk pisan-pisan. San umur piro saiki San?
23 tahun aku jadi mabuk, Sal. Aku lingkunganku kacau. Artinya aku tidak menyalahkan lingkunganku ya, tapi itu kan karena aku ketarik yang tadi aku bilang 1, 2, 3 yang tayang sebelumnya. Betul. Aku di dalam posisi yang nomor 3 ini, yang selalu ketarik dalam bentuk lingkungan dan lingkungan buruk yang aku ikutin. Apakah itu buruk? Ya belum tentu juga, nggak tahu gitu kan. Kita belum sampai ke final yang paling ujungnya kita, belum sampai menjelang date-nya kita. Belum bisa mutusin itu madesu atau enggak ya? Belum bisa kan. 23 aku nikah dipaksa itu umur 25 tahun yang aku tadi awal itu bilang. Nah dia 23 sudah seperti ini. Beruntung ada yang ngurusin dia bersih-bersih. Beruntung. Aku siapa yang mau ngurusin dulu? Nggak ada. Aku tuh dulu tosan. Aku loper koran sampai sekitar SMP kelas berapa ya? Kelas 2. Terus kemudian kebetulan dari loper koran itu kan ada majalah, tosan ada koran. Aku tuh suka baca. Terus aku belajar sendiri nulis. Lah, lama tuh belajar, lama banget lah. Baru SMA kelas 1, kelas 2 itu baru dimuat di beberapa media ya, dulu media remaja ada namanya majalah buat pelajar namanya MOP, kalau di Jawa Tengah punyanya Suara Merdeka itu MOP. Dimuat di puisi, dapat honor, senengnya terus wah luar biasa. Terus lama-lama kelas 2 itu mulai aku ngisi di Suara Pembaruan, di foto-foto aku kalau ada acara di Semarang, aku ada kamera kuno banget lah, aku pakai muter. Aku memang suka jalan gitu. Nah, nyari sendiri, mikir-mikir sendiri. Lah dia ada yang nuntun, masih enak. Beruntung bener. Terus di antara ruang-ruang itu tuh kalau di tetanggaku ada orang punya gawe, aku tuh minta yang punya rumah tuh yang nyuci aku, itu lulusan bagian belakang tapi yang khusus piring. Bagian piring aku ya lumayan sih soalnya, karena begitu dapat setoran tuh tangguh keplek. Tak buat judi. Motifnya soalnya. Aku bangun motifnya, makanya nggak masalahin motifnya buat judi atau enggak, tapi ada kekuatan untuk ngerjain dan mencapai itu ya. Iya. Saat masih lihat. Bener, makanya aku bilang sama Sani kan, Sanayo San, mosok gue bayaran mung 1,5 juta, bayarannya kecil Sal di sini. Kerja 24 jam, jaga keamanan, bayarannya dia tak gaji cuma 1,5 juta, nggak seberapa. Ya makan di sinilah bareng-bareng, makanya sih mewah, makanya sama dengan aku. Mewah ini kamu. Cah, makanya kayak gini Cah. Istimewa ki apa ki? Estengel, wah gila ya anak. Ya kalau makanan sih kita sama lah ya. Iya. Makanya San, nggak cukup motif. Terus gue banding ki, namanya benchmark. Benchmark itu membandingkan orang dengan orang lain. Gue 23 tahun. Di sini anak-anak di bawah 20 tahun kayak Kanya, Zaki. Kamu ngeliat kayak gitu harusnya kamu tuh jengkel. Bocah cilik-cilik di bawahku wis do urip kok penak ngene lho. Harusnya kamu marah itu. Lah, marah yang positif tuh ada. Tarik itu, resapi dan itu jadikan kamu kejar skill dia, atau kamu ya nggak usah dikejar, kamu belajar dia langsung. Lah di sini tuh karena komunitasnya adalah saling berguru itu dan saling belajar, ya kan nggak ada habis, nggak ada selesai. Jadi tempat buat belajar Sani ke lingkungan pun aku juga ngelihat proses Sani bisa pekerjaannya bisa apapun, yang penting masih terus mau belajar. Enak ya Cah ki, apa enak ya Cimbian Cah aslimu ndi le? Madiun. Camet merantau ke Semarang malah Cah wis kuwi entek iki duntal kabeh. Nekno kabeh. Oh, ya, makasih ya Le. Makasih ya Kak. Karena bisa. Menarik Mas. Saiki dirimu aja. Ya. Ini musola. Ini musola. Lihatin musola. Tuh musola nanti di insert aja. Serius kan kita kalau gitu. Nah, ini tempat kita belajar. Kamu terangin tuh soal kamu kan yang tahu. Nah, kalau rumahku di sana ya saya. Nah, rumah Sila sisi sini. Terus ini RKB namanya. Kita beberapa kali ngambil shoot di area sisi sudut sebelah sana. Tapi kita sambil duduk Mas Li. Ya, ini siap. RKB. Dipin. Ya. Tempat rutinitas teman-teman komunitas belajar, kerja. Anak magang pun sebagian di sini ya Mas Li, kemarin sempat di sini ya. Ini pas ada tamu. Mau ada tamu. Jadi kita duduk di mana Mas Li? Di sini kah? Di sini boleh. Oke ya. Di sini kamu di sini. Kamu di sini ya. Ini sini dulu, oke. Nah, ini cakep. Asik nih buat ngelanjutin obrolan. Dan
selanjutnya. Mas Ili, udah duduk udah enak. Pindah lagi ya. Ini sinau tenan ya soalnya. Belajar banget. Iya, ada yang tahu tuh. Tadinya cuma podcast ya, apa itu di satu tempat terus jalan gitu. Anak-anak kita kan juga jadi belajar. Bener. Ya mau jadi movie maker yang begini-gini mesti hafalan. Katanya jadi kepengen punya channel film ya. Iya udah. Movie maker itu tantangannya. Kita kan tinggal ngikutin tantangannya berjalan. Dia kan yang darah, kita ini kan orang tua-tua ngikutin yang muda-muda itu, yang keren itu. Iya Mas Ili. Pertama bangun motif, kedua benchmark. Aku minta penjelasan sedikit lagi tentang benchmark. Tadi kita ketemu Sani, terus Mas Ili tadi bilang, kamu lihat tuh anak-anak di bawahmu, umurnya di bawahmu, tapi pencapaiannya dan hidupnya hari ini alhamdulillah bagus gitu ya. Nah, berarti benchmark itu nggak harus aku ngeliat ke Mas Ili yang lebih senior, Mas Ili. Justru kayaknya benchmark tuh lebih bisa ke bawah, lebih insecure bahasanya Ana sama Kanya. Iya Mas Ili, benchmark. Ya udah Kak, kita mulai dari katamu aja. Masalahnya hidup kita itu menjadi nyaman terus karena kita itu tidak membuat ancaman buat diri kita. Maka kata insecure itu menjadi benar. Kalau cah saiki kan ngomongnya insecure, overthinking, toxic positivity. Ya udahlah kita ikut aja, enggak apa-apa. Ya kan gitu kan? Iya benar. Ya saya. Ya maka harus diciptakan ketika kita itu benchmark, itu harus membuat diri kita itu insecure. Ya. Diri kita itu tidak nyaman. Coba bayangkan kalau melihat orang lain itu lebih keren, lebih hebat, lebih kaya, lebih cakep, lebih segalanya. Itu kalau kita nggak menciptakan zona kita insecure, itu jadi masalah. Justru kita itu harus merasa terancam, merasa sakit hati, merasa jengkel, tetapi harus yang positif. Iri yang positif. Ya, iri yang positif. Jadi boleh nggak kalau aku selalu sampaikan ke anak-anak muda, ya kamu tuh harus iri, kalau nggak iri malah salah. Gitu. Tapi makanya aku bilang benchmark itu kan sebenarnya kayak tabayun, kayak berkonfirmasi, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau di orang lain biasanya kan melarang, orang tua orang lain itu kan melarang untuk membandingkan kita dengan orang lain. Kalau anakku tak ajarin suruh membandingkan dirinya dengan orang lain supaya dia nggak nyaman. Dengan nggak nyaman itu dia harus mencari pola yang nyaman buat kamu untuk mencapai titik itu yang seperti kamu motivasikan, kamu motifkan itu, ya dekati keinginan motifmu itu. Wah, benchmark nih dalam banget nih Mas. Nanti kalau kita bedah kapan-kapan kita bisa ngomongin panjang, bisa berseri-seri ngomongin kok bikin channel benchmark gitu aja kan. Jadi channel lagi Mas ini, membaca benchmark ID gitu, bikin channel lagi. Nah, balik lagi Sal. Makanya ketika aku selalu bilang nggak usah lama-lama kalau sudah mau bangun motif. Manusia itu di Indonesia itu bisa hanya dalam kurang dari setahun itu bisa merubah nasibnya. Setahun maksudnya? Gila kalau di Indonesia itu. Maka kalau di Indonesia itu untuk menjadi seorang ahli itu nggak butuh waktu lama, setahun. Ini benar. Ini belum sampai ke yang paling berat-berat ya, belum yang sampai ke ngomongin semangat spiritnya ke 10 tahun ke depan. Tapi cobain deh kalau kita bisa ajak anak-anak kita di 1 tahun pertama itu yang seperti ini, anak-anak magang itu kan cepet banget dirimu dalam tempo setengah tahun kamu dorong bener-bener kamu bangun motifnya. Dan kemudian kamu banding-bandingkan anak itu dengan anak-anak yang sudah ada duluan yang di sini dan berhasil, dan kebetulan yang kamu bandingin selalu dicari yang menjengkelkan dia adalah yang lebih muda. Setuju. Benar kan? Benar. Terus dari 1 dan kedua ini kamu kasih 1 langkah lagi. Pertanyaannya kepada yang bersangkutan tuh biar gak madesu, tadi kan pertanyaan dasar kan biar tidak madesu juga apa. Terus ditanya, apa yang kamu inginkan? Akhirnya jadi keinginan itu, motif itu yang akhirnya jadi tujuan itu. Jadi tujuannya dia. Itu kan pelajaran konteks ya, pelajaran yang belum sampai ke titik emosi, tapi ini kan bisa dilogiskan dengan kata-kata yang sederhana. Kita ini kan repot, pusing 7 keliling karena
ilmu kita ini kan tambah hari tambah banyak, cuman istilah-istilah toh. Istilahnya yang iya, sekarang itu kan ngomongin anak-anak kita untuk bisa berhasil itu kan sebenarnya kan gampang, tapi hatinya harus baik dulu. Kitanya harusnya hatinya juga yang benar-benar ingin anak itu memang kepingin naik level itu loh. Itu kan orang tua kan yang harus melakukan pertama. Orang tua tuh ya bisa orang tuanya langsung kandung, tapi juga bisa jadi orang tua komunitasnya atau kakak komunitasnya dan sebagainya. Sekarang aku ke kamu Sal, sekalian kamu nanti closing. Kamu sebagai orang tua, sebagai kakaknya dari anak-anak itu yang pada belajar membangun motif itu, apa yang kamu lakukan untuk anak-anak juga biar tidak mendesu sebagai orang tua? Aku dapat pertanyaannya langsung dari 3 hal ini. Aku langsung ngambil banyak referensi di masa laluku, terus didorong ke situasi sekarang mau gimana. Karena sambil berdiri Sal, sambil lihat ini ya, biar tahu ini kan untuk tempat kita belajar. Kameramen dikerjain terus ya. Biar anak-anak ini kan kita ajak untuk susah, biar terus belajar, biar bergerak terus. Mas Ili, dari ngomongin motif sama benchmark tadi, aku ngelihatnya di sini Sal. Nah, dapat enak mapan duduknya, enak lagi nih. Nah ini nanti yang rencananya tak buat apa aku ngobrol yang aku bikin channel sendiri itu ya ini. Oh di sini. Oh spotnya keren. Ini kursi Sal dan meja ini dikasih Pak Om Sutar. Oh gitu. Ini kasihan, ini pemberian semua. Barang-barangku tuh tak ambil semuanya barang-barang pemberian. Iya banyak. Menarik. Iya, mereka memberikan ke Mas Ili aja sebuah kebahagiaan buat mereka. Mas Ili nerimanya lebih bahagia lagi. Lebih seneng mana diwenehi yo. Alhamdulillah dan fungsional toh. Setuju, benar. Terus lanjut Mas Ili. Ya. Jadi orang tua sebagai orang tua ketika membahas tentang bagaimana supaya nggak madesu tadi, 3 poin tadi kan menarik. Aku ulang supaya lebih kuat. Pertama, motif. Kedua, benchmark. Ketiga, akhirnya tahu tujuannya apa. Nah, ketika dia tahu tujuannya apa, orang tua kan kembali lagi tadi. Kalau konten sebelumnya aku sebagai orang tua sok tahu karena literasinya terbatas atau karena emosional jadiin anak jadi obsesi tertinggiku, tapi keterbatasan keilmuanku bukan justru membuat anaknya berhasil, tapi benar-benar mengarah ke madesu aja. Karena hari ini banyak teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal, contoh tadi, memaksa anaknya untuk bisa jadi PNS padahal mereka nggak punya literasi cukup banyak. Ini kan kayak aku nggak berhasil jadi PNS, anakku mesti jadi PNS lah, kan itu menurutku sangat tidak fair. Di awal pembicaraan kita bahwa anak-anak itu mestinya punya keinginan sendiri dan menjalani prosesnya atas keinginan yang dia harapkan. Tapi orang tua support, cari lingkungannya, kasih literasi yang baik, mendorong, support dengan cariin mentor yang sesuai sama tujuan sama impiannya dia. Menurutku aku jadi dari sisi orang tua justru malah teknologi udah sangat mendukung struktur berpikirku sebagai orang tua yang aku harus perbaiki terus-terusan supaya anak-anak tuh bisa dapat tempat belajar, bisa dapat mentor, bisa dapat dream yang sesuai sama keinginannya dia banget, tapi benar-benar tidak madesu. Berhasil. Kalau nggak madesu berarti masa depan bahagia, madeba berarti. Madeba. Masa depan baik. Masa depan baik. Masa depan baik. Madesu versus masa depan baik. Monggo Mas, gimana Mas? Apakah kesimpulan awalku cukup baik untuk bisa menjalankan karir anak atau anak-anakku secara keluarga untuk menghindari madesu di remaja? Ya, Mas. Aku setuju Sal, yang seperti yang kamu ngomong itu. Ya. Yang penting struktur orang tua ketika berpikir, ketika putra-putranya ingin sesuatu, ya tugasnya orang tua itu semudah untuk mensupport aja sebenarnya. Jadi nggak usah ngeributin. Kebanyakan orang tua itu kan lagi-lagi sok tahu, suka ngeributin. Ya nggak salah juga kalau orang tuanya paham, tapi kemudian kan sebenarnya banyak orang tua yang nggak paham teknikal. Persoalan-persoalan intelektual yang hari ini sedang terjadi. Itu kan yang harus orang tua harus punya kesabaran. Dan aku menguatkan orang tua yang nonton sih pada akhirnya begini,
sudahi untuk urusan-urusan ketika putra putri kita itu ingin kemana, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa akhlaknya putra putri kita itu kebaikannya putra-putra kita itu adalah memang ekspresi dari yang sudah kita ajarkan selama hidup bersama kita. Ya, akhlaknya. Ya udah, kalau urusan-urusan motif, urusan benchmark, urusan tujuan itu kan dirangkai di Indonesia itu kan hanya dalam tempo setahun itu orang sudah langsung bisa kompeten. Kan ini kita bicara kompetensi dulu, jangan yang ke mindset, jangan nanti dulu lah, sabarlah. Kan itu kira-kira kalau kita langsung ke intinya kan kayak gitu. Oke. Sorry ya, seadanya aku ngomong, pokoknya aku calcul aja kalau ngomong. Iya, siap. Ini udah banyak konten yang menurutku baik untukku, dan aku harap teman-teman di channel Saling Berguru juga bisa ambil banyak manfaat lah dari obrolan kita pagi ini, Mas Ili. Sip. Terima kasih banyak, Mas Ili. Makasih. Siap. Oke, kita tutup sesi yang ini, Mas Ili ya. Kita ketemu di sesi yang lain. Teman-teman, terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita ketemu di sesi selanjutnya di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.